Alhamdulillah. Alhamdulillahil amiri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asdaqu man abasyara wa anzar. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadud al walud. Wa qala aidan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita tanpa kita minta dan semuanya gratis. Mari kita senantiasa bersalawat dan menyampaikan salam ta'zim, salam rindu, salam cinta kepada sosok suri teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah dan pada saatnya nanti kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita pada hari ini yaitu kewajiban orang tua terhadap anak. Kewajiban orang tua terhadap anak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya semua orang tua, bahkan semua manusia ingin memiliki keturunan yang dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik-baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Bahkan orang jahat sekalipun tidak mau anaknya menjadi penjahat. Penipu pun tidak mau ditipu. Ini fitrah manusia, selalu condong kepada kebenaran dan kebaikan. Dan semua kita berpeluang dan berhak untuk memiliki keturunan dan generasi yang baik-baik. Tetapi dalam Islam, untuk mendapatkan itu
Tidak ada cara lain kecuali kita harus menunaikan kewajiban. Dan kalau kita tidak menunaikan kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak, maka mendapatkan keturunan yang baik-baik, dzurriyyatan thayyibah, mungkin hanyalah sebatas angan-angan saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kewajiban orang tua terhadap anak yang diambil dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis, dari kitab-kitab para ulama, baik yang mutaqaddimun ataupun mutaakhirin atau mutaakhirun. Tapi paling tidak pada kesempatan ini Al-Faqir menyebutkan dari sekian banyak kewajiban itu 3 kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban orang tua. Maaf, yang berbicara ini tolong diam. Khatib bisa menegur orang yang bicara ketika sholat Jumat sekali. Kalau bicara, keluar masjid. Yang pertama, bahwa kewajiban orang tua adalah memilih calon ibu untuk anak-anaknya. Ketika seorang laki-laki akan memilih seorang perempuan untuk menjadi istrinya, maka yang dia pertanyakan bukan sekedar apakah perempuan itu layak untuk menjadi istri saya, tetapi yang tidak kalah pentingnya yang ditanyakan juga adalah apakah perempuan itu layak dan pantas untuk menjadi ibu dari anak-anak saya. Sehingga ketika seorang laki-laki memilih calon istri, sebetulnya di situ ada hak anak yang harus ditunaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau bersabda, "Tazawwajul walud al-wadud." Nikahilah wanita yang pintar bercinta, yang pintar berkasih sayang, dan yang banyak melahirkan. Kata ulama, yang dimaksud dengan melahirkan bukan sekedar melahirkan secara biologis. Karena kalau hanya kita mencari istri yang bisa melahirkan secara biologis, maka apa bedanya dengan binatang? Binatang juga bisa melahirkan secara biologis. Tetapi yang dimaksud dengan melahirkan adalah melahirkan generasi. Ketika melahirkan generasi, berarti seorang orang tua harus memiliki kemampuan untuk bisa mendidik anak-anaknya. Dan orang yang tidak memiliki apa-apa, dia tidak bisa memberikan apa-apa. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak mungkin bisa memberikan apa-apa. Maka menjadi orang tua memang bukan perkara ringan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang kedua, yaitu orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Kewajiban pendidikan. Itu tugas orang tua yang juga tidak kalah beratnya. Maka kalau dinamakan orang tua berarti dia harus menjadi pendidik, minimal pendidik untuk anak-anaknya. Bagaimana seorang orang tua bisa mendidik anak-anaknya kalau dia sendiri tidak terdidik? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebetulnya kitalah sebagai orang tua
yang berkewajiban menanamkan prinsip-prinsip akidah tauhid, prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip bersyariah, menjalankan ibadah dan muamalah kepada anak-anak kita. Kitalah orang tua yang berkewajiban menanamkan prinsip-prinsip akhlak kepada anak-anak kita. Bagaimana akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada kaum muslimin, akhlak berpakaian, akhlak berbicara, akhlak ketika berada di masjid, akhlak makan dan sebagainya. Itu tugas orang tua. Tapi lagi-lagi bagaimana kita bisa memberikan itu kalau kita sendiri orang tua tidak memilikinya itu? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun itu tugas yang berat dan tidak semua orang tua bisa melaksanakan semua itu, maka masih ada alternatif, masih ada jalan keluar. Meskipun tidak menggugurkan kewajiban sebagai orang tua, kewajiban orang tua terhadap anaknya. Bagaimana caranya? Maka kita bisa berbagi dengan sekolah. Kita berkewajiban mencarikan sekolah yang terbaik, lembaga pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tidak apa-apa mahal, karena ini adalah investasi dunia dan akhirat. Masa beli kendaraan mahal bisa ketika menyekolahkan anak di lembaga yang terbaik? Masa kita agak mahal? Maka kita berbagi dengan sekolah, berbagi dengan pesantren misalnya, berbagi dengan guru, dengan ulama, dengan kiai, dengan ustadz. Meskipun harus kita sadari, ketika kita menyekolahkan anak kita pada satu lembaga pendidikan tertentu, maka itu bukan berarti menggugurkan kewajiban kita sebagai orang tua. Menggugurkan kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Kita harus tetap ikut mengontrol, ikut berkomunikasi. Sekarang banyak orang tua sudah lost kontak dengan anak-anak. Tidak ada ikatan batin antara dirinya dengan anak-anaknya. Menjadi orang tua di era seperti sekarang ini tidak mudah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Target pendidikan anak di dalam Islam adalah memastikan dan menjaga keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, agar jangan sampai mereka masuk ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah, lindungilah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian, nara, neraka. Keluarga inti kita yang paling pokok, yang paling harus kita lindungi adalah anak-anak kita, generasi pelanjut kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya adalah orang tua harus mencintai anak-anaknya sepenuh ikhlas dan setulus hati. Itu kewajiban orang tua. Dan salah satu bentuk cinta orang tua terhadap anaknya adalah memberikan perhatian dan kepedulian. Sekarang banyak orang tua tidak peduli dengan anak-anaknya. Anak-anaknya mau nonton apa, mau bicara apa, mau bergaul dengan siapa, masa bodoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi anak-anak kita membutuhkan perhatian kita sebagai orang tua, terutama di saat-saat, di momentum-momentum penting dalam hidupnya. Ketika mereka ada pembagian rapot di sekolahnya, ketika mereka sakit, ketika mereka berada pada momentum-momentum yang khusus dalam hidupnya, kita sebagai orang tua harus hadir
bersama mereka. Anak-anak kita bukan sekedar butuh kasih uang, butuh kasih jajan, tapi juga butuh kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Kasihanilah, cintailah makhluk yang ada di bumi, maka niscaya kalian akan dicintai oleh yang ada di langit, oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat-malaikat itu mencintai yang mencintai makhluk di muka bumi ini atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi ada cerita yang viral, yaitu cerita tentang seorang anak SD yang selalu meminta kepada orang tuanya agar ditemani ke sekolahnya menerima rapotnya. Pada waktu itu masih ada penerimaan rapot di sekolah. Tapi setiap anak itu minta dan merengek kepada orang tuanya, setiap kali pula orang tuanya menolak dengan alasan sibuk di kantor, sibuk pekerjaan. Setiap kali minta, orang tuanya selalu mengatakan, ayah sibuk, ayah tidak ada waktu. Lalu apa yang terjadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala? Diam-diam anak ini menabung uang jajannya. Lalu setelah uang jajannya terkumpul, dia datang kepada orang tuanya, datang kepada ayahnya, dan berkata kepada ayahnya, ayah, apakah uang ini cukup untuk mengganti waktu ayah di kantor, walaupun hanya setengah hari? Apakah uang ini cukup untuk mengganti kerja ayah di kantornya, walaupun hanya beberapa saat saja? Mendengarkan perkataan anaknya itu, ayahnya kemudian memeluk anaknya, menangis, menyesali kelalaiannya selama ini, mengabaikan anaknya, tidak hadir dalam hidupnya. Maka orang tua ini menyesali betapa kita saat ini sebagai orang tua banyak ditipu oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi, mata'ul ghurur, kenikmatan-kenikmatan duniawi yang menipu. Kenapa dikatakan menipu? Karena sesuatu itu kita inginkan, kita maui, kita kejar ketika belum kita dapatkan. Tapi ketika sesuatu yang kita inginkan itu kita kejar mati-matian, kita dapatkan, maka otomatis pada saat itu pula ada yang lebih indah, lebih cantik, lebih hebat daripada itu. Dulu kita pernah menangis meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan saya keturunan. Ketika Allah Subhanahu wa taala hadirkan keturunan dalam hidup kita, ternyata kita abaikan, ternyata kita cuekin, ternyata kita tidak perhatikan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjadi orang-orang tua yang senantiasa menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap anaknya, sehingga insya Allah kita mendapatkan hak kita untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, yang akan bermanfaat bukan hanya sekedar di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Ketika kita wafat sekalipun, mereka akan melanjutkan perjuangan kita. Mereka akan senantiasa mendoakan kita ketika kita berada di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh asdaqu man absyara wa andar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim war rasulil 'azim wa ala alihi
وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع ودفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والمنكرات ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.